Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan kita dikumpulkan kembali pada pagi hari ini dalam kondisi yang baik senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai tinggal tenang dan percaya. Ya, kita tahu bahwa respon seseorang terhadap sesuatu itu ditentukan oleh kebiasaannya. Jadi sesungguhnya kenapa orang terbiasa menjadi bisa, dia sedang membangun intuisinya atau alam bawah sadarnya untuk melakukan apa yang biasa dilakukan. Ya. Nah, secara natural, secara umum, gitu ya, sikap seseorang semakin dinilai penting, maka seseorang akan berusaha menyelesaikan persoalannya atau memperoleh sesuatu tadi secepat mungkin. Ya. Atau seberapa menarik hatinya, maka seseorang berkeinginan untuk semakin cepat untuk memiliki. Sebaliknya, semakin merasa direndahkan, seseorang berkeinginan untuk semakin cepat membalas. Nah, itu adalah sikap natural manusia dengan kebiasaan dosa sehingga menghasilkan respon yang sedemikian itu. Nah, tetapi kalau kita sebagai orang percaya, kita menyadari, ya, semakin kita memberikan respon yang buruk, bukannya kita memperoleh jalan keluar, tapi kita akan semakin jatuh, merasa hampa, kehilangan damai sejahtera, dan tidak mengalami sukacita. Ya, dalam dunia saya, itu Bapak Ibu, seringkali pekerjaan ditawarkan itu dalam kondisi yang tidak clear. Misalnya contohnya, melakukan proses redesign struktur yang ada di bawah laut. Ya siapa yang mau melihat kondisi di bawahnya, sementara kita harus membuat penawaran. Ya, atau banyak hal lagi yang seperti itu. Ketika seseorang hanya terpancing pada keinginannya untuk memperoleh pekerjaan, tanpa berdiam dulu, mencari informasi yang diperlukan, dengan jeli kita berusaha untuk mendapatkan segala data yang akurat, maka bisa jadi pekerjaan yang kita inginkan itu justru membawa kita terperosok lebih dalam, bukan untung yang kita dapatkan, tapi bisa jadi justru kesulitan yang akan kita hadapi. Nah, Tuhan mengajar kita untuk memiliki respon yang berbeda dari orang pada umumnya. Ya, di Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi kalau kita renungkan firman ini, itu mengajar kepada kita yang pertama, jangan terburu-buru. Ya. Artinya bukannya kita malas, bukannya kita berlambat-lambat, tidak sama sekali, tetapi jangan gerusa-gerusu. Wis pokoknya angger cepet bar, cepet rampung, cepat memperoleh hasil, cepat mendapatkan yang saya inginkan. Justru kondisi itu inginnya cepat, tetapi seringkali menjerumuskan. Inginnya cepat, tapi justru hasilnya berantakan. Ya. Kebiasaan seseorang ya, yang
gerusa-gerusu itu berpikir jalannya itu lurus. Apa yang diperoleh sesegera mungkin dia dapatkan. Kemudian dia bisa melakukan sesuatu yang dia senangi secepat mungkin. Tapi seringkali ujungnya justru menuju maut. Jadi pesan yang pertama adalah jangan gerusa-gerusu. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kita untuk berdiskusi, meminta petunjuk dulu dari Tuhan. Orang yang sudah terbiasa dengan pengalamannya seringkali dia cepat sekali ngomong ya, oke, saya bisa, tetapi sesungguhnya mungkin ada beberapa hal yang di luar pertimbangan kita yang justru berpotensi menyebabkan sang seolah-olah tadi bisa, tapi menjerumuskan kita. Ingat bahwa sebelum bertindak, kita sebisa mungkin memberi waktu Tuhan untuk berbicara kepada kita. Ada kebiasaan yang saya lihat di National Geographic, jadi kalau orang Rusia pergi kemana-mana, dia akan duduk dulu sebentar, fokus pikirannya, merenungkan, baru dia jalan. Ya, itu memberikan satu ilustrasi kepada kita bahwa kita harus memberikan kesempatan Tuhan yang pertama untuk dia bisa memberikan petunjuknya sebelum kita melakukan sesuatu. Yang berikutnya adalah bahwa kita diajar melakukan sesuatu dengan iman atau dengan kepastian. Saya seringkali ketika menerima pekerjaan selalu bicara begini, Tuhan, ketika saya putuskan tidak, itu atas nama Tuhan. Ketika saya putuskan ya, saya akan melihat bagaimana Tuhan menolong saya. Saya memberikan otoritas Tuhan untuk memberikan saya ketelitian dalam pekerjaan, hal-hal yang saya lakukan dengan satu keyakinan akan keberpihakan Tuhan dalam apa yang saya lakukan. Yang berikutnya adalah mempercayakan prosesnya, hasilnya kepada Tuhan. Ya. Saya seringkali melihat itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang-orang Jepang itu bekerja atau melakukan pekerjaannya dalam berkarya. Mereka seolah-olah melakukan pekerjaannya itu dengan segala jalannya diikuti dengan baik, berproses dengan baik. Tidak hanya sekedar cepat memperoleh hasil, cepat jadi, tidak, tapi segala prosesnya diikuti dengan baik. Nah, hal-hal itu tentu yang membuat kita diajar Tuhan untuk bisa terus mengucap syukur, terus merasakan pertolongan, bimbingan Tuhan, dan damai sejahtera sukacitanya melekat dalam hidup kita. Nah, bagaimana orang bisa memiliki respon yang baik terhadap situasi yang dihadapi? Yang pertama adalah pikirkanlah hal-hal yang baik. Ya, di Filipi 4 ayat 8 itu mengajar kepada kita apa yang adil, apa yang benar, apa yang adil, apa yang suci, dan lain sebagainya. Kita harus memikirkan semuanya itu. Kemudian yang kedua, menguasai diri. Ya. Niat hati pengennya cepat-cepat. Niat hati pengennya kita segera keluar dari persoalan yang kita hadapi. Niat hati pengennya semuanya cepat beres. Tapi tanpa Tuhan, seringkali pilihan jalan kita justru membuat kita semakin terperosok. Pertimbangan kita seringkali memberikan ilusi yang salah kalau kita tidak menguasai diri kita. Jadi ya, duduk dulu, beri kesempatan Tuhan dulu berbicara, yakinkan diri kita bahwa Tuhan itu berpihak pada kita, baru kita mengambil jalan yang harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah kita memperbarui alam sadar kita, membangun kebiasaan sesuai firman Tuhan. Ya, kebiasaan untuk hidup benar, kebiasaan untuk berbuat baik,
kebiasaan untuk mentaati aturan, kebiasaan untuk menjaga ucapan. Jadi zaman-zaman ini gitu ya, saya begitu prihatin banyak mahasiswa orang-orang muda sambil main game itu omongannya cing, cing, cing gitu. Ini kebiasaan apa gitu ya. Jadi orang tidak menjaga mulutnya, orang apa namanya berbuat sesuatu yang tanpa pertimbangan, pengennya melanggar aturan. Itu benar-benar kita banyak saksikan di saat ini, terutama orang-orang muda, itu menunjukkan bagaimana kita diajar untuk mendidik anak kita sesuai dengan firman, sekalipun kebiasaan yang ada semakin menjauh dari nilai kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, biarkan firman yang mengajar kita untuk tinggal tenang dan percaya, itu menjadikan kita semakin mengalami Tuhan. Hidup dibangun di atas landasan firman yang membuat kita memiliki damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.